Perhatikan ya. Satu. Assalamualaikum pemirsa PKS TV Jogja. Ketemu lagi nih sama aku Urfa di Berburu Tajil sambil belajar sejarah di masjid-masjid Jogja. Nah teman-teman, destinasi masjid kali ini kita adalah di Masjid Patonegoro yang ketiga, yang bagian timur ya. Nah namanya adalah Masjid Patonegoro Ad-Darajat Babadan. Masjid Ad-Darajat Babadan ini adalah salah satu Masjid Patonegoro yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1774 di atas lahan Sultan Ground seluas 120 meter persegi. Nah, teman-teman, yang menarik dari perjalanan sejarah Masjid Ad-Darajat ini, keberadaan masjid ini pernah dipindahkan kolonial Jepang dari Bantul ke Jalan Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kenapa sih kok dipindah? Nah, dipindah itu karena waktu itu Jepang akan membangun pangkalan pesawat di sekitar berdirinya masjid. Nah, tapi setelah dipindahkan di Sleman, ternyata masjid ini nggak terurus. Kehidupan keagamaan warga di sekitar seakan mati suri dan tidak sama seperti di tempat awal. Pada tahun 1960, masjid pun dikembalikan. Nah, ide awalnya oleh salah seorang warga Babadan, dan namanya pun kini disematkan dari bagian masjid, yaitu adalah Ad-Darajat. Dan nama Ad-Darajat sendiri berasal dari nama kecil Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu Darajatun. Dulunya, Masjid Ad-Darajat Babadan ini juga dilengkapi dengan kolam-kolam di bagian depan dan sampingnya. Karena tuntutan zaman, demi perluasan masjid serta halaman, kolam-kolam itu telah ditutup. Gimana teman-teman, menarik kan? Nah teman-teman, pada bagian depan serambi terdapat tulisan huruf Arab yang diambil dari surat At-Taubah. Nah kemudian pada bagian depan serambi ini juga terdapat bangunan lain yang disebut dengan kuncung. Kuncung itu juga adalah bagian dari bangunan yang terletak paling depan dari sebuah bangunan yang biasanya menjadi gaya bangunan rumah Jawa milik para bangsawan. Nah, kuncung pada masa lalu difungsikan sebagai tempat menurunkan penumpang dari kendaraan, baik itu kereta, kuda, andong, atau mobil, sehingga sang penumpang tidak kepanasan atau kehujanan ketika turun dari kendaraan dan bisa langsung masuk ke dalam rumah. Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku Urfa Hamida di PKS TV Jogja. Berburu tajil sambil belajar sejarah di kota Jogja. Nah teman-teman semua, aku sekarang lagi ada di Masjid Patonegoro Ad-Darajat Babadan. Kemarin kita sudah tahu ya ada 4 wilayah. Nah sekarang aku lagi ada di wilayah timur, Masjid Patonegoro yang di bagian timur. Nah teman-teman semua, perlu diketahui juga nih bahwa Masjid Patonegoro Ad-Darajat ini adalah sebagai salah satu bentuk peninggalan dari Keraton Yogyakarta. Wah gimana, menarik banget kan? Dan kebetulan banget nih, di sore hari ini di belakang aku sedang ada kegiatan menjelang berbuka puasa. Gimana, penasaran kan? Selain ada menjelang kajian menjelang berbuka puasa, ada acara apa lagi, ada kegiatan apa lagi nih selama bulan Ramadan? Ikutin terus ya, jangan kemana-mana, let's go! Ini ibadah yang betul-betul hanya kita dan Allah yang tahu. Ya, ibadah betul-betul hanya kita dan Allah yang tahu. Sehingga di dalam puasa ini sebetulnya menurut Imam Ghazali itu ada 3 tingkatan. Perhatikan ya. 1, tingkatan untuk orang awam. Assalamualaikum Bapak, saya izin bertanya-tanya ya tentang Masjid Patonegoro Babadan ini. Sebelumnya saya dengan Urfa, Bapak dengan Pak Hari, ini Pak Haji Amaliawan. Pak Hari dan Pak Mariawan nih. Ya. Pak Hari nggih. Pak Hari, saya mau tanya-tanya nih terkait dengan kegiatan selama sebelum Ramadan itu Masjid Patonegoro Babadan ini kegiatannya apa aja sih? Ya, kalau kegiatan rutin itu jelas ya, jamaah 5 waktu selalu ada. Kemudian kajian tuh biasanya waktu maghrib. Tapi selama pandemi ini berhenti dulu, beberapa kajian, tahsin, kemudian kajian Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang masih berjalan sampai sekarang itu, walaupun pandemi masih berjalan, itu pengajian akad pagi yang sifatnya umum. Itu setiap 2 pekan sekali, karena itu sambil membagi sembako kepada 100 keluarga du'afah di lingkungan masjid ini. Begitu. Sehingga lumayan ini apa ya,
padat ya kegiatannya sebelum Ramadan. Ya, kalau kegiatan sebelum Ramadan biasanya sore kayak gini ada anak-anak TPA. Memang TPA. kalau pas pelajarannya itu klasikal, praktek di sini, praktek sholat, praktek wudhu di sini. Tapi kalau tidak pelajaran praktek di gedung TPA. Jadi kalau cuman setoran hafalan gitu Ya, TPA. di gedung TPA. Ya. Nah Pak, untuk saat Ramadan ini, 1 bulan ini kegiatannya apa nih untuk di Masjid Patonegoro? Iya, sebelumnya memang sebelum pandemi itu kita hampir padat sekali. Iya. Tetapi setelah pandemi 2 tahun kemarin kita libur, kemudian kita baru mulai lagi ini. Dan ini yang sederhana-sederhana yang kita laksanakan. Kajian bakto subuh, kajian bakto isya menjelang tarweh. Kemudian kajian sore jelang buka puasa yang dulu biasanya setiap hari, ini baru kita mulai setiap Senin Kamis dulu. Ya, Senin Kamis. Kemudian tadarus bakto sholat taraweh itu ada tadarus. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kemudian pemuda itu semua tadarus di sini. Kemudian itu pembagian pengumpulan zakat fitrah, program di perguruan pembagian zakat fitrah dan sholat id. Kemudian ada khotaman, ada khatmil Quran, kemudian ada itu pengajian nuzul Quran. Rencana itu yang direncanakan. Juga ada lomba anak-anak selama Ramadan. Nanti biasanya di 10 hari terakhir itu lomba anak-anak dan diberikan hadiahnya di saat takbiran. Nah, seperti itu. Yeah. Saya tertarik tadi Pak sama yang Khatmil Quran itu pesertanya itu bagaimana tuh teknis acaranya? Oh, Khatmil Quran itu kan kita tiap malam tadarus. Oh. Ya kan? Satu itu, hari 1 juz gitu ya? Ya, kadang satu malam satu kelompok tuh 1 juz. Satu juz. Ada berapa kelompok Bu? Itu kalau ada 10 kelompok ada itu. Ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri 3 kelompok ya. 3 atau 2 kelompok, adik-adik yang remaja sendiri, adik-adik anak-anak TPA sendiri. Oh, berarti semua kalangan? Iya, di semua sini? kalangan. Iya, di sini. Masya Dari halaman sana sampai panggung itu kalau malam penuh dengan anak-anak tadarus, orang tadarus. Nah, itu nanti khatmil Quran bareng. Ya, di acaranya malam biasanya. Ya, kemudian ada ini koreksi, ada ustadz yang mengampu, kemudian biasanya yang muda-muda yang suruh baca itu sambil dibenarkan tahsinnya, tajwidnya. Masya Allah. Nah, seperti itu. Ya, kemudian diakhiri dengan makan bersama. Ya. Masya Allah Pak, Ya. biasanya kan kalau di masjid-masjid yang tadarus itu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Tapi Ya. kalau ini merangkul pemuda-pemudanya Ini juga semua, ya? iya, termasuk remaja, pemuda, anak-anak, nanti bisa disaksikan habis tarwah itu bisa saksikan di sini. Jadi penuh dengan anak-anak pada tadarus. Gitu. Remaja-remaja juga ikut ya? Ya, remaja juga ikut, gitu. Tapi itu sifatnya umum ya Pak? Atau Umum. hanya warga sekitar? Umum, Oh, umum. siapapun boleh datang, siapapun boleh gabung. Pokoknya ini hanya kegiatan kebaikan, Masya ya Allah. tidak terbatas siapapun yang datang mau gabung silakan. Anak-anak kos banyak yang ikut gabung. Oh ya, banyak kos ya di sekitar Ya, sini ya? banyak kos juga. Ya Pak, saya juga luar biasa tadi pemaparannya. Saya juga tertarik dengan kalau buka puasa Senin Kamis ya tadi ya? Untuk sementara ini Senin Kamis. Kalau dulu sebelum pandemi itu tiap hari. Itu kita siapkan 300 porsi. Itu yang separuh, hampir separuh tuh mahasiswa pendatang dari luar. Pada motor-motoran kayak gitu. Tapi setelah pandemi kita liburkan ini dan sampai sekarang belum semuanya mahasiswa itu masuk ke Jogja, sehingga kebanyakan baru warga kita aja. Ya. Nah di Senin Kamis itu Pak Hari menunya apa aja sih? Saya Kalau penasaran. menunya kita tergantung siapa yang mau yang dijadwal jadi donatur ya. Sudah mereka kita share ke grup WA sanggupnya kapan gitu. Menunya kita nggak nanya apa, pokoknya apa yang datang kita nikmati bersama. Itu 250 porsi untuk yang sekarang ini Senin Kamis tuh. Jadi nggak ada menu khusus ya Pak? Misalnya Tidak. menu khusus ini sayur lodeh atau garang Oh, sayur gori misalnya gitu? sementara tidak. Sementara di sini diserahkan kepada sohibul sedekah. Oh, Ya, sohibul sedekah masing-masing ya, begitu. Biasanya Pak yang bikin menarik apa? Yang bikin mahasiswa Pak? Tadi kan mahasiswa banyak yang datang ya ke sini. Selain mungkin tadi
menunggu berbuka puasa bersama di sini, ada yang lebih bikin menarik selain Kalau menarik, sebenarnya sini satu tempatnya parkir luas ya, mahasiswa leluasa, Pak, motor gitu. Kemudian dekat dengan akses umum, tidak harus jauh gitu kan. Kemudian menunya juga bervariasi, variasi dan menunya itu bagus lah. Bagus karena ya dus tidak hanya nasi kucing gitu ya, tapi itu betul-betul makan berat. Nah, insya Allah mengenyangkan, dan mereka kalau stok masih dipersilahkan ngambil untuk dibawa pulang untuk sahur dan sebagainya. Nah, gitu biasanya untuk sore ini, untuk kajian sore. Dan pembicaranya kita untuk tahun-tahun kemarin memang kita pilih pembicara-pembicara yang kelasnya ada, kita bagi ya, ada yang fikih muamalah, kemudian ada yang tarikh, sejarah dan budaya Islam, kemudian ada yang akhlak, ada yang tasawuf, kemudian ada yang akidah. Lengkap ya itu. Ya, itu biasanya Pak Dr. Damami Zain, itu dosen sejarah UGM, itu yang membawakan tentang tarikh dan sejarah Islam. Atau Pak Haris Zubair, Romo Haris Zubair, dosen filsafat UGM juga. Kemudian untuk akhlak itu biasanya Pak Abdul Halim atau Ustadz Abu Khair, mereka. Untuk akidah Ustadz Yasin Zaidi, itu dosen UIN. Jadi kita setiap hari itu sudah kita bagi temanya, pembahasannya. Nah, mereka rata-rata datang ngisi sebulan tuh bisa 4-5 kali, jadi runtut. Itu sebelum pandemi. Nah, sekarang ustadznya ya kita nggak jauh-jauh dari sini aja, tapi memang tetap kita pilihkan seperti Ustadz Marjoko Idris, dosen UIN, ya, kemudian Ustadz Slamet Abdullah dan sebagainya yang sudah undang lah di daerah sini. Itu. Saya penasaran Pak, itu tadi kebanyakan dosen ya berarti? Iya. Itu apakah memang disesuaikan dengan para jamaahnya karena kebanyakan mahasiswa tadi itu ya, atau memang dari dulu sudah begitu? Dari dulu sudah begitu. Sebelum mahasiswa ramai datang ke sini, kita sudah mendatangkan ustadz-ustadz yang memang kalibernya berkelas dan pemahaman, karena masyarakat butuh pemahaman yang jelas dari ilmuwan-ilmuwan yang mumpuni itu tadi. Nah, seperti itu. Kalau tahsin, tajwid, kemudian fikih itu sama Ustadz Zainal Syarifuddin biasanya begitu. Teman-teman ada yang belum tahu, kita sekarang saat ini berada di Masjid Ad-Darajat yang merupakan masjid gabungan dalam. Jadi statusnya adalah Masjid Patok Negoro, Keraton Yogyakarta. Hanya ada 4 ya di Jogja ya. Patok Negoro 4. Patok Negoro yang 4 salah satunya. Ini sudah yang ketiga saya. Yang ketiga. Itu mungkin monggo teman-teman yang ada di sana bisa berkunjung ke masjid kami, Masjid Patok Negoro Ad-Darajat. Orang-orang yang sudah pernah datang ke sini menyampaikan bahwa masjid di sini rasanya adem, ayem, sejuk seperti itu. Monggo silahkan datang. Sambil belajar sejarah juga ya Pak. Sambil belajar sejarah tentang Keraton Yogyakarta serta Masjid Patok Negoronya. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Hewan dan juga Pak Hari. Itu tadi keseruan dan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Patok Negoro Ad-Darajat Babadan. Nah, buat teman-teman semua kalau penasaran pengen lihat langsung gimana nih keseruannya, pengen ikut bukber juga, boleh silahkan langsung datang ke Masjid Patok Negoro Babadan. Nah, teman-teman itu dulu ya dari saya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.